Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surlina Irina Mildayana, salah satu mahasiswi Universitas Megabuana Palopo pada program studi S1 Kebidanan. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai peran bidan dalam praktik sebagai tugas ujian akhir semester pada program studi pelayanan kebidanan dalam sistem pelayanan kesehatan oleh Ibu dosen Rismawati SST MKes. Peran bidan dalam praktik. Anatomi dan fisiologi childbearing. Childbearing merupakan waktu transisi fisik dan fisiologis bagi ibu dan seluruh anggota keluarga, dalam hal ini orang tua, saudara atau anggota keluarga lainnya, harus dapat beradaptasi terhadap perubahan struktur karena adanya anggota keluarga baru, yaitu bayi. Dengan kehadiran seorang bayi, maka sistem dalam keluarga akan berubah serta pola pikir keluarga harus dikembangkan. Masa nifas adalah masa setelah melahirkan hingga pulihnya rahim dan organ kewanitaan yang umumnya diiringi dengan keluarnya darah nifas, berlangsung selama kurang lebih 6 pekan. Pada masa nifas ini, ibu akan mendapati beberapa perubahan pada tubuh maupun emosi. Peran bidan terhadap childbearing. Peran bidan pada keluarga childbearing adalah sebagai berikut. Bidan berperan sebagai pendidik yang memberikan pendidikan kesehatan pada keluarga. Yang kedua, sebagai koordinator, diperlukan pada bidan berkelanjutan agar pelayanan yang komprehensif dapat tercapai. Yang ketiga, sebagai konsultan, bidan sebagai narasumber bagi keluarga di dalam mengatasi masalah kesehatan. Keempat, bidan juga sebagai fasilitator yang berfungsi membantu keluarga dalam menghadapi kendala untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Yang kelima, bidan juga sebagai penemu kasus mengidentifikasi masalah kesehatan secara dini sehingga tidak terjadi ledakan atau wabah. Dan yang keenam, bidan juga berperan memodifikasi lingkungan agar dapat tercipta lingkungan yang sehat. Perkembangan keluarga childbearing. Keluarga childbearing atau kelahiran anak pertama, keluarga yang menantikan kelahiran dimulai dari kehamilan sampai kelahiran anak pertama dan berlanjut sampai anak pertama berusia 30 bulan. Persiapan menjadi orang tua, adaptasi dengan perubahan anggota keluarga, peran interaksi hubungan seksual, dan kegiatan keluarga mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan pasangan. Tugas perkembangan childbearing. Yang pertama, adaptasi perubahan anggota keluarga, peran interaksi seksual dan kegiatan. Yang kedua, mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan pasangan. Yang ketiga, membagi peran dan tanggung jawab. Yang keempat, bimbingan orang tua tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kelima, konseling KB postpartum 6 minggu. Keenam, menata ruang untuk anak. Ketujuh, biaya atau dana childbearing. Dan yang terakhir, memfasilitasi role learning anggota keluarga. Praktik keterampilan komunikasi dalam childbearing. Tingkah laku verbal dan non-verbal. Tingkah laku verbal. Tingkah laku verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, entah lisan ataupun tertulis. Dalam komunikasi verbal ini, bahasa memegang peran penting. Bahasa verbal merupakan sarana untuk menyatakan perasaan, pikiran, dan maksud kita. Komunikasi verbal menyangkut beberapa aspek, yakni vocabulary atau pembendaharaan kata-kata, phrasing atau kecepatan, intonasi suara, humor, singkat dan jelas, serta timing atau waktu yang tepat. Tingkah laku nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk nonverbal atau tanpa kata-kata. Secara otomatis, dalam kehidupan sehari-hari,
Komunikasi nonverbal selalu dipakai. Komunikasi nonverbal ini dianggap lebih jujur menggunakan apa yang mau kita ungkapkan karena lebih bersifat spontan. Komunikasi nonverbal memberikan arti pada komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal dapat berbentuk bahasa tubuh, tanda, tindakan atau perbuatan, objek, dan warna. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh ini meliputi lambaian tangan, raut, ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan gerakan kepala, sikap, atau postur tubuh. Ekspresi wajah, terutama mata, merupakan sumber yang kaya dengan pemaknaan komunikasi. Ekspresi wajah merupakan cerminan suasana emosi seseorang. Kontak mata, sebagaimana wajah mata, juga merupakan sinyal manusia secara alamiah untuk berkomunikasi. Sentuhan. Sentuhan merupakan bentuk komunikasi personal di mana sentuhan menimbulkan perasaan bahwa yang disentuh dihargai. Postur tubuh dan gaya berjalan. Postur tubuh dan gaya berjalan merefleksikan emosi, konsep diri, dan tingkat kesehatannya. Orang yang sedang berjalan tergesa-gesa memberikan informasi bagi yang melihatnya bahwa ia tidak bisa diganggu. Suara, suara rintihan, desahan, saat tarik napas panjang, tangisan satu, ungkapan perasaan dan pikiran seseorang dapat juga diartikan komunikasi. Gerak isyarat. Gerak isyarat juga dapat mempertegas pembicaraan dalam komunikasi, seperti mengetuk-ngetuk kaki atau menggerakkan tangan selama berbicara, menunjukkan seseorang dalam keadaan stres, bingung, atau sebagai upaya untuk menghilangkan stres. Kemudian tanda. Tanda dalam komunikasi nonverbal, penggantian kata-kata bendera, rambu-rambu lalu lintas, dan sebagainya. Misalnya, bendera kuning untuk daerah tertentu bisa diartikan bahwa ada yang meninggal dunia. Tindakan atau perbuatan secara khusus tidak menggantikan kata-kata, tetapi mengandung makna, misalnya menggebrak meja, menutup pintu dengan keras. Tindakan tersebut bisa bermakna marah. Objek. Objek juga secara khusus tidak menggantikan kata-kata, tetapi mengandung makna, misalnya pakaian dan aksesoris. Bisa mencerminkan status sosial ekonomi atau gaya hidup orang tersebut. Warna. Kita sering menggunakan warna untuk menunjukkan suasana emosional, cita rasa, keyakinan agama, politik, dan lain-lain. Di Indonesia, warna merah muda adalah feminisme, warna romantis atau jatuh cinta. Sikap dan perilaku dasar yang dibutuhkan. Keterampilan membina hubungan baik merupakan dasar dari proses komunikasi interpersonal. Membina hubungan baik bisa kita awali dengan sikap hangat, menghormati, menerima klien apa adanya, empati, dan tulus. Hubungan baik harus dimulai sejak awal hubungan dan tetap dipertahankan seterusnya. Sikap yang harus dimiliki adalah soler. Keterampilan mendengar. Menjadi pendengar aktif bagi konselor adalah sangat penting karena menunjukkan kepedulian, merangsang dan memberikan klien bereaksi secara konselor, menimbulkan situasi yang mengajarkan klien membutuhkan gagasan baru. Dalam komunikasi terapeutik, bidan perlu mempelajari keterampilan mendengar secara aktif. Keterampilan mendengar yang perlu dipahami adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendengarkan keluhan klien dengan tanpa memotong pembicaraan. Yang kedua, beri kesan mendengar dan memahami apa yang diungkapkan klien. Yang ketiga, jawab setiap pertanyaan dengan sabar dan perhatian. Keempat, beri penjelasan singkat, lengkap, dan mudah dimengerti serta ulangi informasi penting yang harus diketahui klien.
Yang kelima, gunakan istilah umum, bukan istilah medis. Yang terakhir, tunjukkan komunikasi verbal dengan senyuman dan perhatian. Untuk menjadi pendengar yang baik, konselor harus memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, mampu mendengarkan dengan orang di luar kalangannya, mempunyai cara-cara untuk membantu klien, memperlakukan klien untuk menimbulkan respon yang bermakna, bertanggung jawab bersama klien dan konseling. Dalam komunikasi interpersonal, ada 4 bentuk mendengarkan yang bisa digunakan sesuai situasi yang bisa dihadapi. Mendengarkan pasif atau diam, memberi tanda perhatian verbal, membuka pembicaraan, dan mendengar aktif. Yang pertama, merangkum. Keterampilan merangkum dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Memberikan kesempatan kepada klien untuk menyampaikan ungkapan secara lengkap, menunjukkan sikap dan perhatian, membuat catatan-catatan untuk merangkum pembicaraan, memberikan respon di akhir pembicaraan. Merangkum juga merupakan proses kegiatan dari mendengar secara aktif. Dengan mendengarkan secara aktif, maka bidan dapat menerangkan secara baik isi dari apa yang dikomunikasikan. Yang kedua, refleksi isi. Yang ketiga, refleksi perasaan. Dan yang keempat, keterampilan bertanya yang efektif. Berikut ini adalah jenis-jenis pertanyaan yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Yang pertama, pertanyaan tertutup. Yang kedua, pertanyaan terbuka. Yang ketiga, pertanyaan mengarah. Yang keempat, pertanyaan efektif. Dan yang terakhir, pertanyaan menyelidik. Teknik komunikasi pada anak. Teknik yang digunakan dalam berkomunikasi dengan anak ada 2, yaitu teknik verbal dan non-verbal. Teknik verbal yang sering digunakan adalah bercerita, biblioterapi, menyebutkan keinginan, dan bermain atau permainan. Teknik non-verbal yang biasa digunakan adalah menulis dan menggambar. Di samping itu, yang perlu diperhatikan bidan saat berkomunikasi dengan anak adalah menjaga intonasi suara, penglihatan, kontak mata, sikap atau postur tubuh, dan menjaga jarak fisik serta sentuhan. Terima kasih. Itulah pemaparan mengenai peran bidan dalam praktik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.